Misal kalau ada yang kesulitan langsung tanya, nggak apa-apa. Atau komponen ini yang mana kah? Gitu. Nanti tak tunjukin, nggak apa-apa. Tapi kalau belum punya uang, Slim. Ya mungkin sampai 7.30 aja ya teman-teman. Ya takutnya nanti eh, masih banyak yang harus disampaikan. Ya mungkin tak lanjutin ya teman-teman ya. Jadi untuk tools-toolsnya itu sebenarnya yang buat skema sama
Port itu hampir sama. Ya ini ada move untuk mindahin komponen, terus mirror, terus group, rotate, terus copy paste, delete. Ini ada root. Root ini kalau root hardware ini buat root manual. Ini buat auto router. Di effort ini nanti banyaknya apa ya? Banyaknya rangkaian itu berdasarkan ini, effort ini. Jadi kalau kita misalnya gunain high itu nanti jenis-jenis rootnya itu bakal lebih banyak daripada yang medium gitu. Terus rip up ini buat apa ya, menghapus koneksi. Jadi misal di sini udah kita routing terus mau kita hapus itu pakai rip up ini bisa. Terus via ini gunanya buat pad. Jadi pad warna hijau-hijau ini bisa digunain pakai via. Nah, di via ini kita bisa milih ada 3 pilihan, misal kotak, ada lagi segi 8. Terus drill ini besarnya misal 23. Nah, segini besarnya. Kalau semakin besar misal 39 ya segini. Itu untuk ngatur besarnya. Ini untuk mengatur bentuk-bentuknya. Nah, ini mau segi 8 seperti ini. Oke, tentu saja di ini ada hole. Nah, hole nanti biasanya itu kalau di board itu kan ada biasanya ada bolongan-bolongan gitu ya di pojok-pojoknya. Nah, itu gunanya hole ini buat bolong-bolong ini tuh. Nah, jadi nanti itu kalau udah terkena hole itu dia tuh nggak terkena lagi apa ya namanya, nggak terkena jalur PCB. Jadi nggak bisa dibuat. Jadi misal kita letakin hole di sini, nah di dalamnya ini kita mau lewatin jalur itu udah nggak bisa. Soalnya itu nantinya itu bakal dilubangin gitu. Terus di sini ada poligon. Nah, poligon ini nanti fungsinya buat ngeblok ya. Jadi kalau kita ngetching itu sebaiknya kan yang terlarut itu seharusnya lebih kecil daripada yang dilarutkan gitu. Jadi kalau dari aku, kalau dari pengalamanku dulu itu, jadi nggak bisa kalau kita, bukan nggak bisa sih, kalau mau desain kayak apa ya istilahnya, kayak desain pabrik lah di sini ya, standar pabrik lah, kita itu setelah ngerouting ya kan, terus kita blok. Nah, kita blok itu kan nanti ada clearance antara blok itu dan juga routingnya. Nah, jadi ininya yang clearance itu nantinya kan yang terlarut gitu. Jadi yang terlarut itu semakin kecil gitu. Kalau kita nantinya apa ya, ngetchingnya itu melarutkannya itu misal manual gitu. Kalau kita pakai PLC PCB bisa sebenarnya. Nggak perlu di apa namanya, di blok. Jadi tapi apa ya? Menurutku lebih bagusan kalau di blok sih. Lebih padat aja menurutku. Jadi di sini ada beberapa macam pilihan. Ini untuk jenis-jenis jalurnya. Ini 90 derajat, ini lebih dari 90. Bisa dilihat. Nah, terus width ini lebarnya lebar. Jadi kan kalau 24 segini. Nah, kalau kita dipilih di bagian top, nah maka dia nanti akan membuat mana namanya,
akan membuat blok itu di bagian top layer. Kalau kita pilih di bottom layer, nantinya buat membuat blok itu di bottom layer. Mungkin kali ini kita desainnya double layer aja ya. Terus di sini ada pilihan, misal solid, nanti berarti bloknya itu penuh. Terus di sini ada ada kotak-kotak gitu. Ada banyak pilihan. Tapi yang biasa tak gunain ya solid ini. Buat desain. Terus selanjutnya di sini A. Nah, ini untuk teks misalnya mau masukin teks. Nah, seperti ini. Tapi biasanya ini saya masukinnya itu paling akhir. Setelah kita membuat poligon, kita ngeblok rangkaiannya. Terus di sini ada roughness. Nah, roughness ini nanti kan buat apa ya? Jadi setelah kita ngeblok, nah itu kan nggak bisa langsung ngeblok kan. Jadi cuma bisa muncul kotakan biasa gitu. Jadi atau nanti ya tak tunjukin. Muncul kotakan biasa. Misalnya kita ngebloknya kotak gini misal. Nah itu nggak langsung ngeblok gitu. Jadi kalau kita pencet roughness, nah dia itu bakal ngeblok. Nah ngebloknya itu ya di roughness itu. Jadi kayak apa ya, antara polygon sama roughness ini berhubungan gitu. Jadi roughness itu buat apa ya, untuk membuat tepi-tepinya yang mana titik-titik yang mau diblok. Terus roughness ini yang memberikan clearance antara root sama bloknya gitu. Mungkin nanti tak tunjukin. Terus ini cara digunain juga. Ini sama, ini buat name, ini value-nya. Ini bisa kita mau nambahin komponen, tapi jarang sih. Seharusnya nambahin komponen itu langsung dari skema. Nah, karena kalau langsung dari skema nanti akan dihubung-hubungin kayak jalur-jalur kuning seperti ini. Otomatis ada jalur-jalur kuning. Jadi memudahkan kita untuk apa ya, untuk ngeroutingnya itu loh. Line ini biasanya tak buat dimension. Ini namanya dimension ya. Dimension ini nanti ukuran PCB-nya. Terus nah di sini kita bisa buat ukuran. Nah, ini kayak penggaris gitu. Nah, seperti ini misal. Tapi kayaknya nggak perlu sekarang. Misal membuat PCB ukurannya fix segini kali segini misal. Nah, kita ini bisa gunain dimension ini buat ngukur-ngukur terlebih dahulu. Nah, setelah kita ukur, nah kita baru masukin komponen-komponen yang di dalamnya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu butuh ya kita ya untuk desain voltage regulator penurunan tegangan ini. Terus di sini layer. Ya bersama. Tapi tadi nets ya. Ini lebih ke arah top bottom patch. Misal kita hilangin ya patchnya hilang. Bias. Ini nggak kelihatan sih kalau bias soalnya masih belum routing. Unrouted itu yang tidak ke routing. Jadi jumper gitu. Dimension itu yang ini. Nah itu. Terus ini penentuan, misal kita desainnya di bottom, berarti kita pilih bottom, terus kita routing manual atau routing otomatis. Nah mungkin saat ini kita bisa lah untuk routing manual ya. Mungkin dari sini sebelum tak lanjutin ada yang ditanyain.
Apa udah cukup? Mungkin cukup, Mas. Oke. Terus tadi kan pilih, mungkin kita atur dimensinya terlebih dahulu biar rapi. Klik move, terus, nah, misal segini lah. Terus di bagian sini mungkin seperti ini ya. Jadi nanti ukurannya itu ya segini untuk boardnya. Terus di sini ada, kalau kita manual pilih root airware. Terus kita pilih, misal ini desainnya di double layer kan, jadi bisa top bisa bottom. Misal kita duluin di top dulu lah. Nah, oh iya, misalnya ini kan supply ini kalau kita mau ngerouting dulu itu kita harus apa ya, melihat dulu kalau supply ini berapa sih kira-kira output maksimalnya. Misalnya ini ya, misalnya ini 1 ampere maksimalnya. Jadi yang seperti kemarin, nah kalau 1 ampere itu butuhin berapa sih? Nah, butuhin ternyata kalau 1 ampere itu butuhin 0,6 milimeter atau sebesar 24 mils. Nah, sekarang kita berarti kan 24 mil. Nah, ini satuannya mil. Oke, terus lanjut ya. Di segini. Ya, kita tinggal routing aja sih. Kalau double layer ini apa ya? Terhindar dari oh ya, ini kan mohon maaf. Ini kan agak apa ya? Gridnya kan ada agak kejauhan, agak kebesaran. Bisa kita rubah di grid. Nah, misal biar kecil kita rubah jadi 1 mil. Nah, kalau gini kan lebih apa ya? Lebih smooth lah pergerakannya. Nah, oh iya, untuk double layer ini kan biasanya kalau kita itu bisanya nyetaknya di luar lah atau di Cina. Kita bisa nyetak sendiri tapi ya agak sulit gitu. Kalau nyetak sendiri bisa sih sebenarnya, tapi saya nggak pernah kalau double layer nyetak sendiri. Saya biasanya double layer itu nyetaknya di ya kayak GLC PCB gitu. Kalau kita ingat kemarin ground itu tidak boleh dijumper, tapi kalau di double layer ini sebenarnya nggak perlu jumper. Nah, kita urut dari awal. Ground itu biasanya kalau saya itu desainnya paling akhir. Tapi kalau untuk single layer, saya desainnya itu paling awal. Karena kan nantinya tidak boleh, apa ya namanya, nggak boleh ngejumper. Sebenarnya ya kalau bisa yang kejumper itu yang bagian VCC-nya. Nah, enaknya kalau kita menambahkan komponen itu sejak di
apa ya namanya, sejak di skematik. Nah, kita itu nggak usah ini eh, langsung ada kuning-kuningnya itu di sini. Ya ini, jadi kita ini diarahkan ke arah mana sih sebenarnya? Oh, ke sini ternyata gitu. Nah, perlu kita ingat bahwasanya kan kemarin kan tak bilangin kalau T ini kayak gini itu nggak boleh. Nah, yang boleh itu ditambahin seperti ini ya. Sebenarnya ya kayak sepele gitu, tapi apa ya, kalau dilihat kan ya kurang bagus juga. Terus ya bisa berpengaruh juga gitu kan. Oh, ini nggak bisa. Nah, terus misalnya kita ganti dari eh, top layer ke bottom layer, itu langsung saja klik ini. Nah, ini nantinya otomatis bakal ada kayak biasnya gitu. Nah, di sini langsung dia itu berganti di bottom layer. Oke, ntar ada yang masuk. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oh iya, sorry, salah ini. Kan nggak bisa kan ya? Ini kan komponennya kan top top layer, jadi harus di apa namanya? Harus di top layer lagi seharusnya. Ya, kita bisa gunain delete ini atau recop bisa. Nah, kalau kita recop bisa. Nah, terus klik ini lagi. Misal segi 6 lah. Nah, di sini. Nah, terus ini otomatis kita menuju ke top layer lagi. Nah, ini. Terus di sini ke V3, terus ya seperti tadi kita ganti di bottom, terus segini lah, ganti sorry, tata letaknya temu coba tata letaknya. Nah, rip up tadi untuk menghapus itu, untuk menghapus komponen-komponen. Sorry, apa? Routingnya. Nah, kita ubah ke tab lagi. Terus di sini nah, sekarang mungkin tinggal apa ya? Tinggal groundnya ya. Sama output sih. Ground. Output 3. Ini sama.
Nah, yang 5 volt. Oke, ke sini. Nah, ini kan juga apa ya? Pertigaan lah istilahnya. Kita bisa gunain ini. Nah, kita blok. Nah, udah selesai. Nah, kan ya tinggal groundnya. Kita blok lagi. Nah, terus di sini kita pakai nah, pakein di bottom lagi. Top lagi. Jadi, nah ini yang tak maksud. Jadi, nah groundnya itu dari IC LM2956 tuh dibuang di sini, teman-teman. Jadi dibuang di ground ini. Nah, mungkin dari sini ada yang tanyain teman-teman. Sorry, ini ya di sini agak lama sih. Hmm. Oke, kurang. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyain nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Atau ada yang kurang jelas?
Ya. Eh, oh, dikali 3 ini dikurang. Ya, dah. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oh ya, ini kan kalau kita lihat sekilas kan eh, kurang dari 90 derajat ya. Tapi ini kan beda. Jadi ini bottom layer sama top layer. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain sebelum itu? Kita lanjutin. Kalau jelas ya bilang aja. Nggak apa-apa. Jelas mas, jelas. Oke. Jadi kan nanti tadi kan hole ini buat lubang-lubangin kan. Tapi biasanya ini saya nggak pakai hole. Jadi pakainya saya itu pad. Ya pad bisa sih. Nah, diameter ini kan drill tadi kan ukuran besarnya. Nah, lalu kecil. Nah, kita taruh di tepi-tepi seperti ini. Ya sebenarnya sih pakai penggaris lebih bagus. Tapi ya ini buat coba-coba lah. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya, oh iya, bagian vias tadi ini ada diameter. Diameter ini adalah lubang. Nah, besarnya lubang. Jadi kan tadi kan auto. Terus selanjutnya kita ngeblok. Nah, ngebloknya itu pertama itu pakai poligon. Nah, semisal tapi juga boleh kita misal masukkan teks dalamnya biar lebih bagus sih.
Nah, seperti ini. Misal. Oke. Nah, kalau kita misalnya pengen di bottom ya tinggal ganti di bottom. Nah, ini misal dua-duanya lah. Oke. Terus selanjutnya kan udah kasih nama. Terus kita di polygon. Polygon ini buat ngeblok. Jadi kalau aku biasanya itu titik-titiknya ini dari pinggirannya itu tak blok terlalu besar sih, 24 12. Oke. Di ujung-ujungnya ini tak buat polygon. Nah, signal name-nya itu kalau bisa di apa namanya GND. Jadi ground itu kalau bisa di blok. Ya. Nah, kan nggak kelihatan. Kita redness. Nah, ini yang tak maksud kelihatan. Nah, untuk jadi kan yang ground ini kan keblok gitu. Ini keblok kan. Terus ngaturnya clearance-nya itu kalau aku biasanya pilih group. Nah, kita pilih dan kita apa ya? Kita pilih semua terus klik DRC. Nah, di sini ada clearance. Nah, kalau aku biasanya kalau SMD itu tergantung sih, biasanya 10 mil sampai 20 mil. 5 mil juga bisa, tergantung. Kalau aku desainnya kalau pakai mikro buat subkontrol, misalnya desainnya itu ada komponen STM32 STM32-nya. Mungkin aku pakai cuma 3 mil, 5 mil gitu. Karena kan nantinya dicetak di China juga. Jadi kalau di Cina itu bisa sampai 1 mil pun dia itu nggak short gitu kalau di Cina bagusnya. Biasanya tak gunain cuma clearance. Size ini buat ukuran anu sih apa? Kalau misalnya kita nggak sempat buat ngatur size-nya di awal kayak yang tak praktekin tadi, kita itu bisa ngaturnya di sini di DRC. Jadi tapi semua komponen yang semua route atau semua jalur yang di grup itu bakal berubah jadi sesuai dengan nilainya ini. Ya cuma itu sih yang tak pakai. Oh iya, yang bottom nggak ada groundnya ya. Oh ada sih. Kita juga kasih polygon. Bersama-sama ke blok. GND. Nah, terus kita redness lagi. Nah, seperti ini. Namanya juga udah muncul UKM Roboholic. Nah, terus udah selesai sih. Ya ini aja. Mungkin ada yang ditanyain teman-teman. Ya biasanya kalau aku ngerouting ya gitu sih. Tapi kalau
jangan lupa kalau misalnya ngeroutingnya itu di eh, apa di single layer itu kalian kalian itu harus utamain yang ground. Jangan sampai groundnya itu kejamper sama kabel gitu kan. Kalau di double layer kan jumpernya kan ini dari Vias dari sini. Jadi nggak memungkinkan juga untuk apa namanya eh kalau kabel kan dia itu sifatnya kan induktansi kan. Jadi nantinya itu bisa apa ya? Ya bisa menyebabkan noise juga gitu. Terus mana ya? Udah sih cukup sih dari aku. Mungkin dari teman-teman aja nih. Ada yang tanyain teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai ngecing manual ya. Tapi di single layer. Mungkin belum ada, Mas. Oh ya, monggo yang lain. Kalau ada yang ditanyain, mau ditanyain. Alhamdulillah jelas Mas. Iya, nanti mungkin bisa tak share sih untuk PCB-nya ini di grup. Ya, kurasa itu ya, tak rasa udah cukup ya. Gimana teman-teman? Udah cukup apa belum teman-teman? Ya, untuk materi kali ini ya itu sih mengenai skema dan juga desain board di Eagle. Cok, gak apa. Makmu tak kok. Mungkin cukup, Mas. Iya, iya. Oke. Terima kasih juga atas partisipasinya malam ini. Apabila dari aku sendiri mungkin ada salah kata yang kurang berkenan ya, aku juga mohon maaf. Untuk UKM divisi elektrik ini mungkin tak tutup dulu. Ya bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya terima kasih kembali.